Halo Sobat Mantap, kembali lagi di channel Yang Mantap Film. Bagaimana kabar sobat semua? Jangan bersedih hati karena nggak bisa mudik. Ayo kita happy dan berdoa supaya pandemi cepat selesai. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan alur cerita film berjudul Snowpiercer yang rilis pada tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Chris Evans, Ed Harris, Song Kang-ho, dan Go Ah-sung. Sebelum masuk ke alur ceritanya, Sobat Mantap boleh subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Tidak usah berlama-lama, langsung saja intronya. Sebelum film dimulai, terdapat narasi yang menjelaskan bahwa keadaan bumi hampir tidak tertolong karena pemanasan global. Oleh karena itu, 79 negara sepakat untuk melakukan program menormalkan suhu bumi dengan teknologi CW7. Bukan kembali normal, malah bumi menjadi beku, dan film pun dimulai. Cerita dimulai 17 tahun kemudian setelah bumi membeku untuk pertama kalinya akibat CW7. Di sini diperlihatkan adanya kereta yang menampung manusia-manusia yang masih selamat. Di dalamnya, seorang tentara terlihat sedang menyuruh semua penumpang untuk berbaris. Namun ada seseorang yang masih berdiri. Orang tersebut bernama Curtis. Rupanya, ia berdiri untuk menghitung berapa gerbong kereta yang ada di depan. Setelah itu, tentara tersebut bertanya apakah ada pemain biola di antara penumpang tersebut. Saat Curtis dan temannya bernama Edgar sedang mengantri makanan, mereka mengeluhkan tentang penguasa-penguasa di gerbong depan yang memiliki hidup enak, bisa mendengarkan musik sambil makan steak, sedangkan dirinya beserta penumpang lainnya di gerbong itu memiliki kondisi menyedihkan. Setelah mendapat makanan, Curtis menemui seseorang bernama Gilliam. Tampak mereka sedang merencanakan sesuatu dan membicarakan tentang seseorang yang bisa membantu mereka. Namun orang tersebut berada di gerbong penjara. Rupanya rencana tersebut disusun untuk menguasai kereta dengan menerobos hingga gerbong paling depan. Ditambah lagi, Curtis bilang kepada Gilliam bahwa harusnya Gilliamlah yang layak memimpin kereta ini dan bukan Wilford. Scene berpindah di mana terdapat pemeriksaan kesehatan untuk anak-anak. Namun bukannya diperiksa, dua anak yang bernama Timmy dan Andy malah dibawa pergi. Orang tua Andy yang kesal akan hal itu melempar sepatu kepada perempuan yang akan membawa anak-anak tersebut. Karena kejadian tersebut, seorang wanita yang merupakan tangan kanan Wilford datang dan menceramahi penumpang di situ. Ia menjelaskan di dalam kereta ada 3 kelas, yaitu kelas utama, kelas ekonomi, dan kelas rendahan seperti orang-orang ini. Lalu ia menambahkan bahwa penumpang gerbong belakang hanyalah sampah, sedangkan ia bersama dengan orang-orang yang berada di gerbang depan adalah penguasanya. Setelahnya, pria yang melempar sepatu tadi diberi hukuman dengan cara mengeluarkan tangan pria tersebut hingga membeku dan kemudian memotongnya sebagai bentuk peringatan atas pembangkangan yang terjadi. Melihat hal itu, Gilliam maju ke depan dan berkata kepada Mason, nama wanita itu, bahwa ia ingin menemui Wilford. Namun Mason tidak menghiraukan hal itu. Usai Mason dan tentara itu pergi, mereka mempersiapkan rencana dengan membawa tabung-tabung besar. Di tempat lain, Curtis sedang mencari batu-batu kronol kepada seseorang dan hendak menukarnya dengan makanan. Saat sesi pembagian makanan oleh tentara, Curtis sadar bahwa senapan para tentara tersebut tidak memiliki peluru. Usai tentara tersebut pergi, persiapan dimulai lagi. Namun tak disangka, beberapa tentara kemudian masuk lagi untuk sesi pemeriksaan yang tidak sesuai jadwal biasanya. Curtis dan penumpang yang lain pun panik. Edgar menyuruh para penumpang untuk menyembunyikan semua tabung dan penumpang yang lain berusaha mengulur waktu. Curtis menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan rencananya, dan rencana pun dimulai. Curtis lari menuju tentara dan menodongkan senjata tentara ke kepalanya. Ternyata benar bahwa senapan tersebut tidak berpeluru. Lantas semua penumpang langsung membuat kerusuhan dan membawa tabung-tabung yang sudah disusun menjadi penghalang supaya pintu gerbang tidak tertutup. Curtis dan yang lainnya berhasil menuju gerbang penjara dan mengeluarkan orang yang memahami sistem keamanan di kereta itu. Orang tersebut bernama Nam. Curtis meminta bantuan Nam untuk menyadap sistem keamanan. Negosiasi berjalan cukup alot sampai akhirnya Nam mengeluarkan satu orang lagi bernama Yona, di mana perempuan tersebut adalah anaknya sendiri. Nam akhirnya mau membantu Curtis dengan syarat ia harus memberikan 2 potong kronol untuk setiap gerbong pintu yang terbuka.
Nam pun langsung bekerja untuk membuka gerbong selanjutnya. Sebelum gerbong terbuka, Yona berkata bahwa tidak ada orang di sana. Dan perkataan Yona benar, gerbong tersebut kosong. Saat sedang berjalan di gerbong yang kosong tersebut, tiba-tiba muncul cahaya dari luar. Respon dari penumpang menyeratkan bahwa kelihatannya mereka sudah lama tidak melihat cahaya luar. Curtis dan yang lainnya pun melihat ke arah luar dan benar, bumi masih membeku dan semua bangunan menjadi es. Tidak menyia-nyiakan waktu, Nam langsung bekerja lagi untuk membuka gerbong selanjutnya. Dan lagi, sebelum gerbong terbuka, Yona sudah tahu bahwa hanya ada satu orang di gerbong itu. Dan perkataannya benar lagi. Curtis bertanya bagaimana Yona bisa tahu keadaan gerbong, namun Yona tidak menjawab. Rupanya gerbong kali ini adalah gerbong dapur, tempat makanan yang biasa mereka makan dibuat. Curtis yang penasaran tentang makanan itu melihat proses pembuatannya. Bahan dasar makanan itu adalah dari serangga. Saat Nam sedang bekerja untuk membuka gerbang selanjutnya, Curtis berbincang dengan Yona. Nampaknya Yona lahir di kereta dan berusia 17 tahun sekarang. Curtis lalu bertanya ada apa di balik gerbong selanjutnya. Yona yang sedang memproses kekuatannya tiba-tiba berteriak untuk tidak membuka gerbong. Namun terlambat, gerbong sudah terbuka. Ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali tentara yang membawa senjata. Pertarungan pun tak terhindarkan. Saat sedang bertarung, tiba-tiba kereta berguncang akibat adanya benturan dan semua orang seketika merunduk. Namun tidak untuk Nam. Ia malah bersama Yona melihat ke arah luar jendela dan melihat bongkahan pesawat. Ia berkata bahwa semua semakin dekat. Setelah itu, Mason kembali datang dan berkata bahwa hari ini adalah peringatan tahun baru dan sudah 18 tahun lamanya kereta ini berjalan bersama dengan semua penumpang. Ia menambahkan bahwa jika bukan karena Wilford, pasti semua yang ada di situ sudah mati. Setelah selesai berbicara, semua tentara termasuk Mason menggunakan kacamata yang bisa melihat dalam gelap. Rupanya, kereta akan melintas dalam terowongan yang panjang. Curtis dan penumpang yang tidak siap akan hal itu diserang habis-habisan oleh para tentara. Tidak lama setelah itu, ada seorang yang menyalakan obor api dan membuat penglihatan menjadi normal kembali. Banyak korban yang berjatuhan, termasuk Edgar yang meninggal karena kejadian tersebut. Curtis yang marah akhirnya menyandera Mason. Keesokan harinya rencana tersebut dimulai kembali. Namun yang melanjutkan perjalanan hanyalah Curtis, Nam, Yona, Mason, beserta beberapa orang lain. Mereka memasuki gerbong pertanian. Setelah itu memasuki gerbong yang terdapat akuarium raksasa. Mereka lalu berhenti di sebuah kedai untuk mencicipi sushi. Mason bilang bahwa Curtis dan teman-temannya sedang beruntung karena sushi hanya disajikan 2 kali setahun. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Usai menikmati sushi, sampailah ke gerbong pendidikan, tempat di mana anak-anak kecil dari kelas atas dan ekonomi bersekolah. Mengetahui hal itu, 2 orang dari rombongan Curtis yang merupakan orang tua dari anak kecil yang dibawa oleh perempuan di scene awal, langsung bertanya kepada semua anak itu, apakah mereka melihat anak kecil bernama Timmy dan Andy. Lantas ada salah satu murid di situ yang tahu dan memberikan informasi bahwa Timmy dan Andy dibawa menuju gerbong depan. Saat tengah berbincang, guru kelas meminta izin Mason untuk memutar klip video Wilford. Setelah itu, guru tersebut menceritakan tentang kisah pemberontakan pada tahun ketiga kereta meluncur yang diprakarsai oleh 7 orang. Sekarang orang-orang tersebut telah membeku seperti yang tampak pada scene 1 ini. Dari pintu satunya, muncullah seorang pria yang membawa banyak sekali telur untuk dibagikan kepada anak-anak dan juga semua penumpang lainnya. Anehnya, telur milik Curtis sangat mencurigakan. Ketika dibuka, di sana terdapat tulisan darah. Tak disangka, pria yang membawa telur dan ibu guru mengeluarkan senapan dan menembakkan ke arah penumpang. Insiden ini menewaskan Gilliam. Meski begitu, perjalanan harus tetap dilanjutkan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari gerbong yang lain. Di sini Curtis dan teman-temannya sadar bahwa mereka sedang diikuti. Dalam gerbong pemandian, penyusup tersebut berhasil ditangkap dan ditusuk dengan pisau. Gerbong demi gerbong lain telah dilalui oleh Curtis dan teman-temannya, hingga akhirnya sampailah ke gerbong utama. Perjalanan yang sangat melelahkan ini memaksa Curtis dan yang lain harus mengambil istirahat sejenak. Ketika sedang istirahat, Curtis berbicara dengan Nam. Mereka yang awalnya memiliki satu tujuan ternyata harus menemui perbedaan.
Curtis memiliki tujuan untuk menemui Wilford, sedangkan Nam ternyata memilih untuk keluar dari kereta karena ia tahu bahwa sebentar lagi suhu bumi akan normal. Ia mengetahui ini dari bongkahan pesawat yang ia lihat ketika pertarungan melawan tentara. Kronol yang diminta dari Curtis ternyata digunakan untuk membuat bom yang dapat meledakkan pintu kereta api, sehingga dengan begitu Nam dan Yona bisa keluar. Ketika sedang berdebat, ada seorang perempuan yang muncul. Rupanya ia adalah perempuan yang membawa anak kecil di awal film. Perempuan tersebut menembak Nam dan menyuruh Curtis untuk menemui Wilford. Curtis pun akhirnya bertemu dengan Wilford dan berbincang soal kehidupan, di mana semua harus seimbang. Yang tak disangka adalah ternyata Wilford mengatakan bahwa pemberontakan ini adalah hasil kerjasama ia dengan Gilliam. Gilliam ternyata diam-diam bekerja sama dengan Wilford dengan berkomunikasi melalui telepon. Ia menambahkan bahwa populasi manusia harus diseimbangkan. Maka dari itu solusi radikal harus ditempuh. Meskipun rencana Wilford meleset karena Curtis ternyata mampu bertahan hingga bertemu dengannya. Wilford menawarkan kepemimpinan kereta kepada Curtis, namun jelas Curtis menolaknya. Di luar gerbong pun terjadi kerusuhan yang melibatkan para penumpang. Yona yang membutuhkan Kronol pun masuk menemui Curtis. Ketika sampai, ia merasakan sesuatu yang aneh dari bawah lantai gerbong. Setelah dibuka, ternyata anak kecil yang dicari-cari ada di situ sedang melakukan pekerjaan tidak manusiawi. Curtis yang tidak terima akan hal itu langsung memukul Wilford. Anak tersebut akhirnya ditarik keluar, dan Yona yang telah menerima Kronol dari Curtis langsung memasangnya serta membakarnya dengan korek. Seketika kereta pun meledak dan terbelah menjadi banyak bagian. Di akhir film ditujukan bahwa hanya Yona dan anak kecil tersebutlah yang selamat dari insiden itu, dan film pun selesai. Akhir yang ya sudahlah ya. Bagaimana film kali ini sobat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalian juga bisa request film yang nantinya akan saya bahas alur ceritanya dengan versi yang mantap. Segera like, komen, dan subscribe ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye.